Balik lagi di Sokin bareng gua, Chris. Di episode kali ini nggak ada review motor orang dulu ya. Gue mau menyiapkan slot minggu ini buat ngebahas motor gua yang lagi-lagi ngeluarin duit. Budget lagi, anjir. Sekarang Miyabi lagi dalam kondisi sedang atau on progress gitu, upgrade sedikit part ya, sedikit kecil atau bagian kecil, cuma nambah satu part, tapi mahal. Miyabi ini masih dalam proses ngebangun terus gitu, karena dicicil ya ngebangunnya, jadi pelan-pelan gitu, nggak sekalian brek langsung jadi. Jadi wajar aja kalau misalkan ada aja gitu yang gua tambahin. Sebenarnya bukan ditambahin, sebenarnya udah masuk dalam konsep di awal. Cuman rezekinya baru ada. Baru kebeli nih ya, salah satu part yang baru aja gue ganti ya, yang sekarang lagi dipasang, yaitu tromol depan. Jadi gue ganti tromolnya Miyabi pakai tromol bawaan mesinnya, ya tromol SR400. Sebenarnya cukup panjang sih perjalanan gue pengen ganti tromol. Udah lama banget gue pengen ganti tromol depan. Cuman memang harganya nggak ngotak ya. Akhirnya kekumpul budget dan menemukan harga yang sesuai dengan kantong gue, budget gue. Nggak semahal yang lain gitu yang sering gue lihat. Biasanya itu kan rata-rata tromol SR400 pasaran pada umumnya yang gue tahu nih, sorry ralat kalau salah, mungkin kalian lebih tahu harganya ya, atau pernah menemukan harga yang jauh lebih murah. Tapi selama gue kulik ya, selama gue cari-cari, harganya tuh di atas 3,5, 4, bahkan sampai 6.000, gila harganya 6.000. Tapi tergantung kondisi ya. Biasanya tuh harganya sesuai dengan kondisinya. Misalkan tromol gua ini, gue dapetnya di bawah harga pasarannya. Satu set velg ring 21 dengan jari-jari sekaligus tromol. Tapi tromol gua nggak include sama sepatu kanvasnya, nggak dapet. Sepatu kanvas nggak dapet, kanvasnya apalagi nggak ada. Dan nggak ada karetnya, karet tutup lubangnya itu loh. Ini yang kayak gini nih. Nah, itu nggak ada tuh. Gue dapetnya bener-bener tromol doang gitu sama cover tromolnya. Kalau gue beli tromolnya doang itu di angka 3. Nah, gue beli kemarin satu set 3,5 lebih dah sama ongkir gitu. Dan kondisi-kondisi lain ya, kalau kondisinya lengkap, karetnya ada, sepatu kanvasnya ada, terus dipoles gitu ya. Nah, punya gue nggak dipoles tuh, masih warna bawaannya gitu, dan udah korosi ya, sedikit korosi gitu. Nah, kalau yang lainnya kondisinya udah dipoles dan lengkap, itu harganya bisa 2 kali lipatnya malah. Ini menurut survei gue pribadi, di marketplace, di forum, di temen-temen gue yang jual-jual part-part custom gitu ya. Dan gue dapetin tromol ini di kawan gue. Jadi gue punya temen di daerah Jawa Tengah ya. Namanya Sip Cycles gitu ya, akun Instagramnya. Kalian boleh kepo-kepoin di sana. Gua menemukan beberapa kendala ya dalam proses pemasangan tromol ini. Jadi sebenarnya gua beli si tromol ini satu set dengan velg dan jari-jari itu dengan alasan gua males nyari bengkelnya. Dan gue males buat bolak-balik ke tukang velg, tukang style velg, terus harus beli jari-jari, harus ini itu. Jadi ya udah, 3,5 menurut gua yang harusnya dapat tromol satu, ini gue dapat satu set velg, why not gitu kan. Itu hal pertama yang gue lakukan untuk menghindari kendala-kendala yang lain gitu. Tapi ternyata percuma cuy, karena ternyata gue harus tetap pakai velg yang lama dan pakai jari-jari yang baru. Kenapa? Jadi ketika gue bawa motor ini ke Satset Garage, gue pikir kan tinggal tuker doang gitu. Ternyata tidak semudah itu ya. Ternyata tidak semudah yang apa yang gue pikirkan gitu dari rumah. Karena si velg yang gue beli satu set ini mengalami korosi ya. Jadi ada
pengaratan gitu. Apa pengaratan? Jadi berkarat dan karatnya itu bikin si lapisan apa ya bilangnya? Pokoknya ada bagian yang kayak kekelupas, terus kan tajam tuh, yang akhirnya bikin ban dalamnya sobek. Baru aja dipasang si ban gua yang di velg lama, dipasang di velg yang baru dengan satu set tromol itu. Bocor cuy. Jadi gua disarankan untuk pakai velg yang lama. Tahu gitu mah beli tromol doang ya. Nggak usah beli satu set velg gitu. Dan akhirnya velg gua yang satu lagi terbengkalai. Apa? Giveaway? Tadinya velg yang lama ini mau gue simpen. Kalau sewaktu-waktu gue bosen gitu kan, pakai tromol yang gede, masih ada tromol becak nih, istilahnya tromol becak kayak yang lama. Jadi ya udah tinggal tuker aja gitu, nggak perlu ke bengkel buat ganti velg, ganti jari-jari. Ya namanya juga custom, ada aja gitu. Ada aja, bener kendalanya ada aja. Dan kendala yang lainnya adalah, nah ini nih. Kita masuk ke bagian cerita yang paling bikin gue sedikit nggak ikhlas gitu. Masalah ganti bearing atau menyesuaikan bearingnya dan nambahin bosingnya dan lain-lain gitu sih, gue udah pikirkan, gue udah tahu. Cuman yang nggak pernah gue pikirkan adalah si tromol ini lebarnya nggak muat di shock breaker gua. Info ini juga baru dikasih tahu sama Mas Raka, Satset Garage, 2 hari setelah motor gua nginep. Oke, ini jam 6 lewat ya, jam 6 sore lewat. Gua dikabarin sama Raka yang lagi ngurusin tromol depan SR gua. Katanya shock gua nggak muat sama tromolnya. Aduh, ada-ada aja. Sekarang gua harus kesana dulu karena dia mau jelasin kenapa shocknya bisa nggak muat. Nah, gue lagi makan lagi. Sebelumnya udah dikasih tahu kalau sebenarnya solusinya udah ada. Cuman sepanjang perjalanan gue mikir aja tuh, aduh solusinya apa nih? Apakah harus ganti shock breaker, ganti segitiga? Anjir, budget lagi nih gue. Udah deg-degan aja. Terus ketika sampai di bengkel gue dijelasin, dikasih tahu solusinya adalah, jadi permasalahannya ada di tromol nih cuy. Nih permasalahannya ada di tromol. Jadi nggak apa-apa, udah yang ngaruh. Ada solusinya. Tapi kata dia ada solusinya nih. Nah, gue agak tenang nih karena dia punya solusi. Tapi solusinya apa nih? Apakah gue harus mengeluarkan budget tambahan? Dan solusinya adalah tromol gua yang harganya mahal buat gue itu harus dipapas. Tapi gua nggak mikir lama, gua yain. Karena apa? Yang pertama kali terbesit dalam pikiran gua, daripada gua harus ganti shock ataupun ganti segitiga, itu akan makan waktu lama dan makan biaya. Dan daripada si tromol ini nggak kepake juga intinya ya. Gimana caranya malam itu gue cuma mikirin tromol ini kepasang nih di shock ini. Toh juga nggak bakal gue copot nih gitu gue pikir. Iya, ya udah gue iyain. Dipapas lah itu tromol gua. Sedih sih emang. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya tromol itu cuma bisa dipakai di shock breaker gua dan di shock breaker motor gua ya khususnya. Nggak bisa dipakai orang. Kedepannya Miyabi juga masih bakal tetap gue upgrade. Dan rencananya sih dalam waktu dekat habis pasang tromol, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Pokoknya sampai akhir tahun ini udah beres gitu ya. Gue pengen nambahin dudukan plat, terus bikin bracket-bracket kecil lainnya. Kelar ini nih akhir tahun ini udah beres, terus tahun depannya itu gue udah punya plan juga nih. Di tahun 2024 gue pengen si Miyabi ini gue cat ulang. Gue cat ulang, terus poles-poles. Pokoknya finishing deh. Gue sebenarnya punya 2 pilihan gitu buat coloring si Miyabi ini. Pertama tuh gue pengen cuman ada warna hitam sama warna chrome. Jadi 2 warna ini doang. Hitamnya hitam glossy dan chrome pastinya chrome bening gitu ya. Biar terkesan simple tapi elegan atau mewah gitu. Pengennya gitu.
Tapi satu sisi, gue pengen motor ini bronze gitu ya, dirty gitu ya, agak sedikit kotor, dan gue suka warna patina selain warna hitam tuh. Jadi gue pengennya tuh warnanya kayak tangki, spakbor belakang, box olinya itu pengennya tuh gue kerok gitu. Gue pengen kerok warnanya dan menyisakan warna asli dari bahannya gitu. Misalkan tangkinya pengen mengekspos warna galvanisnya gitu kan, dan juga spakbor dan juga boxnya dan frame-nya juga gitu. Jadi gue pengen mengekspos warna dari si bahannya sendiri. Ya istilahnya apa? Warna patina ya gitu ya kalau nggak salah. Ya itulah pokoknya. Dan mesinnya sendiri gue pengen mempertahankan kekorosiannya gitu ya. Kerak-keraknya gitu. Warna-warna bawaan aslinya. Coba kalian bantu di komen nih. Coba kalian bantu mikir lah. Motor siapa yang mikir siapa? Ya siapa tahu ya kan, kalian punya imajinasi juga. Tapi dua ini doang ya, di antara dua ini jangan ada warna lain. Jangan ada warna lain di antara kita selain warna hitam dan warna bahan, maksudnya warna patina gitu. Bang, coba ditambahin api-api. Jangan, karena itu bukan konsep gua ya. Jadi setelah melalui proses tadi, bagaimana hasil akhir dari si Miyabi? Belum jadi. Belum jadi. Ini hari apa nih? Hari Kamis. Ini hari Kamis. Besok Jumat video ini tayang. Jadi Kamis ini malam gue dijanjiin motor gue kelar. Dan follow aja Instagram gue di @krisdianapanji buat kalian yang belum follow. Nanti gue bakal spill di Instagram duluan. Dan mungkin gue akan bahas di YouTube. Nggak tahu deh. Bisa jadi minggu depan ya. Tapi bukan di hari Jumat, karena hari Jumatnya minggu depan gue lagi review motor orang. Maksudnya ada video baru mereview motor orang gitu ya. Cafe Racer nih. Cluenya Cafe Racer warnanya biru ya. Pokoknya pantengin ya. Kemungkinan upgradean si Miyabi gue update di hari Selasa atau Rabunya kali ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan bantu like dan ngebantu komen dan ngebantu share juga, makasih banyak. Nah, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa di-subscribe. Barangkali kita punya kesamaan selera. Dan siapa tahu informasi-informasi yang gue sampaikan bisa menjadi, dibilang inspirasi juga enggak sih kayaknya ya. Semoga bermanfaat aja gitu ya. So, thanks for watching this video and see you later.